pagi. Di video sharing kali ini saya akan sharing tentang volt stabilizer ya, dari Cita Power. Terus ini punyanya si Yamaha TZ 250. Terus ini punya Morik, punya fixed oil ya. Jadi gini, pada dasarnya ini volt stabilizer ini dihubungkan langsung di jalur kontak ya, tidak ke plus minus aki, tapi memang ini khusus di jalur kontak ya. Nah, ini bisa juga dipasang di jalur 12 volt lainnya, misalkan di fuel pump, di coil atau lain sebagainya, tapi hanya bersifat sebagai volt stabilizer ya, bukan sebagai penaik tegangan. Kalau misalnya ada tegangan naik, anggap aja bonusnya lah, tapi prinsip kerjanya sebagai volt stabilizer. Nah, ini pertama saya uji coba itu pakai punyanya si Morik ini, punyanya si Fiction Oil. Ini mereknya Morik ini, kelihatan nggak ya? Nah, Morik ya, ini punya Fiction Oil. Ini kalau bekas, kalian beli bekas ini antara rank sekitar 70 sampai 100 lah maksimal. Nah, kalau Bali baru ini sekitar 150 ke atas. Nah, yang kedua ini pakai Yamaha TZ 250. Nah, Yamaha TZ 250 ini Japan versi. Ini memang versi Jepang ya. Ini bikinan Jepang asli. Ini dulu saya dapat sekitar 800 pas 900 ribu. Nah, terus ini Cita Power juga mengeluarkan untuk versi yang ke jalur kontak 12 volt. Jadi masangnya ini ke jalur kontak on off ya, bukan kontak standby, on off. Terus ini ke ground. Cuma itu aja pemasangannya. Nah, ini juga sama. Hitam ini jalur ground, merah ini jalur kontak on off. Ini pun sama ya, pemasangannya seperti itu. Nanti kita coba ya seperti apa di motor saya, terutama nanti jalur masuk input ke ECU listrikannya, nanti di situ kalian nanti bisa lihat di situ perbedaannya kayak apa ya. Nanti saya tunjukkan juga cara pasangnya untuk kebetulan di Fiction di FUV saya ini ya. Jadi masangnya seperti saya ungkapkan lagi, saya jelaskan tadi, merah di jalur on off kontak ya, bukan on off standby, on off kontak. Terus ini kita ke ground, ke masa, ke grounding. Dah itu aja, simpel ya. Kalau dari Cita Power ada tambahan sekring ya, kalau yang lain nggak ada tambahan sekring. Oke, nanti kita pasang, kita coba. Oke ya, jadi untuk jalur kabelnya ini saya bikin soket ini. Nah, jadi sebentar, kabel merah ini ke jalur on off FUV itu kabel oranye ya. Kabel merah ini kan standby nya, terus yang hitam ini ke grounding ke sini ya, ke bawah ini. Nanti kita coba, kita pasangkan. Nah, itu kan sudah jadi soket-soketnya, kita coba satu persatu. Nanti kita terutama kita putar gas, tahan mungkin agak lama dikit ya, biar ngisi nanti sekitar di RPM 3000 5000. Oke ya, nanti kita coba. Sip. Oke, ini kita coba yang Morik dulu, yang kondensor semuternya punya Fiction Oil ya, merah-merah, hitam-hitam. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita coba nyalakan. Nanti acuan RPM nya pakai yang dari erasernya. Ini TPS volt, oh ini kita kasih RPM. Oke, bismillah. Ntar sensornya biar ranu dulu. Oke, ini kondisi ideal, kondisi kosong kan mungkin belum terisi ya. Bentar, biar agak lama dulu. Nah,
Jadi pengisian kerja di antara RPM 3000 sampai 5000 tadi di angka 12. Nah, 12.2, 12.1. Sampai 5000 itu tadi ya. Ini pakai punyanya si Friction Oil. Idenya di angka sekian. Soalnya gini, kadang kalau pakai alat beginian, pengalaman itu ketika pakai jalan itu biasanya dia mentok FVV ya. FVV itu mentok di 13.5, 13, nggak sampai 13.5, mungkin di bawahnya itu bisa sampai 13.5 ke atas. Pengalaman gitu, tapi nggak sampai 14 yang masuk ke ECU. Oke ya, sekarang kita coba pakai yang Yamaha TZ ya. Oke, ini pakai Yamaha TZ ya. Caranya masangnya sama. Nah, ini plug sama, tidak beda. Ini Yamaha TZ. Kita selempit di sini dulu. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, dia malah 12.2. Tadi 11-an kan. Ntar ini biar ngisi dulu, biar sensornya warming up dulu. Ini kondisi idle. Ya kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, mirip-mirip. Jadi punya si siapa? Yamaha TZ sama punyanya si Friction Oil mirip-mirip. Padahal lebih mahal punya Yamaha TZ ya. Cuma dia memang bagusnya kabelnya gede. Kalau ya punya si Friction Oil tadi kan kabelnya kecil. Itu bisa jadi kayak masukan listriknya itu jadi lebih bagus dia. Walaupun kadang resiko ya batasnya gede karena kabelnya semakin gede. Mirip-mirip. Ya, itu. Ini untuk Yamaha TZ. Sekarang kita coba pakai punya si Cita Power ya. Kita rakit dulu, oke? Oke, sekarang pakai yang punya Cita Power ya. Pemasangannya ambil jalur 12 voltnya saja. Untuk jalur masanya saya langsung sambungkan ke sini. Nah, ini kan dari soket ini tak lepas saja. Ini udah tak lepas. Nah, ini udah tak lepas, nggak tak pakai lagi. Ya, jadi langsung ke sini. Ini kabelnya ini jalur masanya. Oke, jadi nanti dia ada LED-nya untuk sebagai indikator dia nyala atau enggak. Kalau yang dua tadi kan nggak ada indikator LED. Jadi, tapi untuk pemasangannya bisa juga dengan cara kalian pahami tingkat kepanasannya. Kalau panas banget, kabelnya kebalik. Seperti itu untuk yang tanpa LED. Kalau ini sudah ada indikatornya, kabelnya juga ada pembeda, jadi lebih enak ya. Kita nyalakan LED-nya, nyala enggak? Nah, nyala. Sip, oke. Kita coba ya. Oke, ini Cita Power. Sebentar, ini biar nyala dulu. Untuk harga nanti akan dijual berapa saya belum tahu karena ini masih prototipe ya. Prototipe. Nanti kalau ini memang bagus, oke, mungkin akan diproduksi massal. Oke.
biar busi dulu. Karena kan belum terisi ya, kan baru. Kalau yang saya selama pakai sih yang TC tadi. Kalau yang Morik kan udah nggak lama, baru aja saya lepas ganti Morik, berarti punya TZ. Ini kita pakai. Biar isi dulu. Mulai ngisi kan ini, yang sini mulai ngisi. Sebenarnya berarti kurang lebih mirip-mirip sebenarnya, ya. Hasilnya mirip-mirip. Ya kalau lebih murah mana, jelas lebih murah si Cita Power ya dari sisi harga. Ya. Enaknya kabelnya juga gede, ini kabelnya gede-gede, jadi listrik itu lebih bagus lah. Mirip-mirip. Nah. Jadi hasilnya mirip, dan mungkin ini akan dijual. Ya jelas kalau harga saya kurang tahu, mungkin akan lebih terjangkau lah gitu. Nah, ini saya pasang di jalur 12 volt kontak ya. Jadi ke sistem ini voltase yang masuk ke ECU. Ini malah bisa langsung 12.6, 12.5 setelah terisi. Nah, itu aja dia segini loh. Lainnya tadi di angka 11.7, 11.8, 11.9, tidak sampai angka 12, ini sampai 12.0, 12.0, 12.0. Sip. Ya, sedikit lebih bagus, dia lebih bagus malahan. Idle biasanya tidak sampai angka 12, ini sampai ke 12 nih, 12.0 walaupun cuma 12.0. Di RPM idle di 12.000 sampai 13.000 14. Oke, sip. Jadi itu ya sebagai pembanding antara tiga tipe volt stabilizer ya. Jadi memang kalau dari Cita Power ini dari segi pemasangan dia lebih mudah. Nah, dari segi pemasangan dia lebih mudah karena udah ada pembeda jalur kabelnya ya. Kalau terus ada LED. Nah, itu kayak LED-nya itu nyala. Ya, kalau dia on dia nyala. Kalau off dia mati. Ya. Kalau dari dua Morik sama si kondensor smoothernya si TZ250 itu nggak ada LED-nya, cuma kabelnya sebagai pembeda ya. Kalau dari si TZ ini ada langsung enak merah hitam. Nah, kalau ini harus dicari dulu untuk si Morik ya. Ini di sebelah sini ini yang jalur 12 voltnya ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik biasanya dia lebih panas, akan panas. Terus ya resikonya namanya elko ya resiko akan meleduk lah, biasanya kayak gitu ya. Kalau ini kan ada pembeda mana yang jalur 12 volt, mana yang jalur masuk udah kelihatan. Sahabat seperti TZ juga ada. Ya, ada LED-nya juga. Nyala kan. Oke ya,
seperti itu. Jadi hasil uji untuk 3 merek pole stabilizer ya, yang satu dari Morik, dari Cita Power, sama dari yang TZ nya si 250, Yamaha TZ 250 Jepang. Ini tidak tahu ini Indonesia mungkin, terus ya ini bikinan dari Cita Power. Oke, semoga desain kali ini bermanfaat.